Shalom Bapak Ibu pendengar renungan ceria dimanapun Anda berada. Salam sejahtera bagi kita semua. Hari ini kita akan kembali lagi merenungkan firman Tuhan. Tapi sebelumnya mari kita berdoa, mohon tuntunan dari Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Allah kami yang baik, puji syukur kami haturkan kepadamu karena sampai pada saat ini kami dapat menikmati segala kebaikan-Mu. Hari ini kami kembali mendengarkan firman-Mu. Kiranya apa yang kami dengarkan dapat kami renungkan, dapat kami pikirkan, dan dapat kami lakukan dalam kehidupan kami. Tuntun kami Tuhan, hanya di dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara pendengar renungan ceria, hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan yang terambil dari Yohanes 18 ayat 12 sampai yang ke-27. Saya akan membacakan bagi kita semua. Maka pasukan prajurit serta perwira dan penjaga yang disuruh orang Yahudi itu menangkap Yesus dan membelenggu Dia. Lalu mereka membawanya mula-mula kepada Hanas, karena Hanas adalah mertua Kayafas yang pada tahun itu menjadi imam besar. Dan Kayafaslah yang telah menasihatkan orang-orang Yahudi adalah lebih berguna jika satu orang mati untuk seluruh bangsa. Simon Petrus dan seorang murid lainnya mengikuti Yesus. Murid itu mengenal imam besar dan ia masuk bersama-sama dengan Yesus ke halaman istana imam besar. Tetapi Petrus tinggal di luar dekat pintu. Maka murid lain tadi yang mengenal imam besar kembali keluar, bercakap-cakap dengan perempuan penjaga pintu, lalu membawa masuk Petrus. Maka kata hamba perempuan penjaga pintu kepada Petrus, "Bukankah engkau juga murid orang itu?" Jawab Petrus, "Bukan." Sementara itu hamba-hamba dan penjaga-penjaga bait Allah telah memasang api arang, sebab hawa dingin waktu itu, dan mereka berdiri berdiam di situ. Juga Petrus berdiri berdiam bersama-sama dengan mereka. Maka mulailah imam besar menanya Yesus tentang murid-muridnya dan tentang ajarannya. Jawab Yesus kepadanya, "Aku berbicara terus terang kepada dunia. Aku selalu mengajar di rumah-rumah ibadat dan di bait Allah, tempat semua orang Yahudi berkumpul. Aku tidak pernah berbicara sembunyi-sembunyi. Mengapakah engkau menanyai aku? Tanyailah mereka yang telah mendengar apa yang kukatakan kepada mereka. Sungguh, mereka tahu apa yang telah kukatakan." Ketika ia mengatakan hal itu, seorang penjaga yang berdiri di situ menampar mukanya sambil berkata, "Begitukah jawabmu kepada imam besar?" Jawab Yesus kepadanya, "Jikalau kataku itu salah, tunjukkanlah salahnya. Tetapi jikalau kataku ini benar, mengapakah engkau menampar aku?" Maka Hanas mengirim dia terbelenggu kepada Kayafas, imam besar itu. Simon Petrus masih berdiri berdiam. Kata orang-orang di situ kepadanya, "Bukankah engkau juga seorang muridnya?" Ia menyangkalnya, katanya, "Bukan." Kata seorang hamba imam besar, seorang keluarga dari hamba yang telinganya dipotong Petrus, "Bukankah engkau kulihat di taman itu bersama-sama dengan dia?" Maka Petrus menyangkalnya pula, dan ketika itu berkokoklah ayam. Demikian firman Tuhan. Berbahagia setiap kita yang mendengarkan firman Tuhan, yang memeliharanya dalam hati, serta melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Bapak Ibu Saudara pendengar renungan ceria, kita pasti tidak asing dengan ungkapan mulutmu harimaumu.
Ya, arti ungkapan itu menunjukkan bahwa apa yang keluar dari mulut kita ini memiliki kekuatan yang sangat besar, seperti harimau yang sangat kuat. Kata-kata yang kita ucapkan bisa menyerang orang lain, atau mungkin berbalik menyerang diri kita sendiri. Bahkan bisa membuat orang lain itu sedih, terluka, atau bahkan putus asa. Kata-kata yang kita ucapkan mungkin juga bisa menentukan hidup mati seseorang. Salah bicara pada saat yang tidak tepat bisa jadi jabatan atau bahkan nyawa melayang. Maka dari itu, setiap orang harus sangatlah berhati-hati dalam mengucapkan kata-kata. Perkataan yang bijaksana akan sangat bermanfaat, dan pada saat yang sama juga dapat menunjukkan kualitas atau karakter seseorang. Bapak Ibu Saudara pendengar Renungan Ceria, dalam bacaan kita hari ini, kita melihat perbedaan antara Yesus dan Petrus dalam berkata-kata. Di depan Hanas, Yesus berkata-kata dengan sangat diplomatis. Dia tidak menyangkal atau mengiyakan, tetapi Yesus lebih mengajak lawan bicaranya untuk melihat kebenaran yang ada, yang sebenarnya telah nyata di hadapan mereka. Yesus tidak merasa takut sebab dia tidak melakukan kesalahan. Dia juga tidak merasa takut terhadap konsekuensi atas perbuatannya. Mungkin kita semua juga akan mengalami hal yang sama. Ketika kita benar, apa yang kita lakukan benar, kita tidak akan pernah merasa takut. Kita akan berani mempertanggungjawabkan apa yang sudah kita katakan. Dengan catatan, apa yang kita lakukan benar. Yesus tidak terjebak dalam perdebatan dengan seseorang yang sudah jelas pasti menolaknya. Dan Yesus berbicara dengan bijaksana. Berbeda dengan Petrus. Petrus yang dipenuhi ketakutan sehingga dia berbicara dengan bahasa yang kurang bijaksana. Demi apa? Demi melindungi diri sendiri dan kepentingannya. Perihal tentang Petrus yang menyangkal Yesus. Tentu Petrus takut kalau orang-orang yang berada di situ tahu bahwa dia juga adalah murid Yesus. Bisa jadi ketika orang-orang tahu bahwa Petrus adalah murid Yesus, dia akan turut dalam penghakiman dan penghukuman yang diterima oleh Yesus. Nah, dalam ketakutan itulah Petrus tidak berpikir mengenai kesetiaan dan pengakuan. Dia hanya berpikir untuk melindungi diri sendiri. Mungkin sebagian dari kita juga akan mengalami hal yang sama. Di saat kita takut, di saat kita panik, mungkin lebih banyak orang-orang yang tidak suka dengan guru kita, dengan orang yang menjadi teladan kita. Kita mungkin akan menyangkal, cari aman lah bahasanya. Maka firman Tuhan hari ini mengingatkan kita, mengajak kita kembali untuk merenungkan, untuk bagaimana kita harus berbicara dengan bijaksana. Tentu dengan kita berbicara dengan bijaksana, tidak akan ada hal yang akan dipersalahkan atau juga tidak akan menyakiti orang lain. Dan dalam menjadi bijaksana, kita harus mampu meneladani Yesus, sehingga kita tidak perlu lagi melindungi diri kita. Dalam Yesus semua terbuka. Semua orang menjadi saksi bahwa apa yang kita lakukan bukan sesuatu hal yang
harus dipersalahkan. Mari bersama-sama kita meneladani Yesus. Bagaimana kita harus bijaksana dalam berkata-kata. Semoga Roh Kudus memampukan kita untuk berpikir bijaksana dan untuk berkata-kata. Tuhan menyertai kita. Amin.